Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadlatul qawman Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengizinkan kita untuk dapat tetap bermuajahah walaupun dari waktu yang direncanakan mengalami keterlambatan. Qadar Allah masyafa'al, memang kondisi hari ini alhamdulillah Allah berikan kelapangan-kelapangan sekaligus juga berbarengan dengan kepadatan-kepadatan. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi dari niat dan azam kita di dalam rangka untuk menjadikan pertemuan-pertemuan majelis ilmu menjadi di antara wasilah menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kalau kita bahasanya pengen masuk surga, kalau kita udah masuk surga pengennya paling depan atau paling belakang, Bapak Ibu? Depan. Maka begitu juga kalau sudah ada di taman surganya Allah di atas muka bumi, kira-kira datang ke majelis taklim duduknya di belakang atau di depan? Maka mudah-mudahan dia masih ada di belakang berkenan maju ke depan, dan yang bergerak maju ke depan insya Allah semoga Allah tambahkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di antara hari-hari di mana kemudian memiliki keberkahan-keberkahan tersendiri. Bahkan dikatakan sebagai hari-hari yang utama, 10 hari yang utama sepanjang kehidupan dalam 1 tahun. Karena ada 10 malam yang utama, ada 10 hari yang utama. Nah, 10 malam yang utama ini sebagaimana diungkapkan oleh para mufassir, walayalin ashar adalah 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Tapi 10 hari yang utama adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Bahkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dalam 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini mengalahkan daripada pahala seseorang yang berjihad di jalan Allah. Maka ketika itu Nabi SAW kalaupun bisa menyamainya adalah orang yang berjihad dengan dirinya dan hartanya dan dia nggak balik lagi. Bahasanya apa? Syahid. Nah, jadi inilah yang mendorong kita kenapa awal bulan Dzulhijjah ini seyogianya kita isi dengan kebaikan-kebaikan ibadah dan amaliyah yang insya Allah mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah kepada kita. Apa di antara amaliyah-amaliyah yang utama? Di antaranya adalah kita bertakbir begitu kita masuk di awal bulan Dzulhijjah. Ya kita sebut dengan istilah takbir mutlak. Tapi begitu kita masuk malam ke-10 daripada bulan Dzulhijjah, maka itu namanya takbir hari raya atau takbir Id. Maka kita boleh membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ini adalah di antara yang bisa kita perbanyak untuk kita baca. Termasuk juga zikir yang lain, istighfar, beristighfar kepada Allah, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah tentunya yang dimudahkan dan diizinkan Allah untuk melaksanakan ibadah haji wal umrah. Karena ibadah haji ini hanya terjadi pada bulan Dzulhijjah. Periode waktunya tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Dan inilah yang kemudian kalau kita lihat ada sebuah tayangan di sebuah Google Assistant bagaimana pesawat dari seluruh penjuru dunia hari ini berlomba-lomba, berbondong-bondong landing di Tanah Haram. Maka ini adalah merupakan sebuah keberkahan tersendiri. Alhamdulillah jamaah haji kita
tahun ini hampir 200 ribuan ya. Dan ini adalah karunia setelah masa pandemi, hampir banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak berangkat. Walaupun konsekuensinya boleh jadi ada yang mendapatkan masa tunggu itu 20 hingga 30 tahun ya. Tapi ini masih lebih baik ada negara tetangga itu bahkan sampai 140 tahun. Nah inilah yang kemudian bahasanya seseorang yang mendapatkan kesempatan berhaji, kemudian hajinya itu mabrur, maka tidak ada balasan baginya kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan lain baginya kecuali daripada surganya Allah SWT. Maka yang namanya kita pengen dapat surganya Allah, kalaupun harus ngeluarin 400 juta dengan balasan berupa surga, itu kecil apa besar? Kecil apa besar? Alhamdulillah, yang kecil siap berangkat ke roda tahun depan ya. Jadi karena standarnya 27.000 hingga 30.000 US dollar, itu kalau dikurskan kurang lebih 400 sampai 500. Tapi kalau kita bilang dengan bandingan berupa balasan surganya Allah SWT, maka angka itu nggak ada apa-apanya. Inilah yang perlu kita hadirkan. Kenapa? Supaya jangan sampai kita jadi orang-orang yang mendowngrade diri dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena pada prinsipnya Allah tidak membebankan kepada kita sebuah syariat kecuali kita pasti mampu untuk melakukannya. Kaidahnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka oleh karenanya insyaallah yang hari ini belum berangkat haji, mudah-mudahan tahun depan Allah izinkan berangkat haji. Bahkan yang aminnya paling kencang insyaallah berangkat bareng bersama keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian yang tidak berangkat haji dan umrah, maka dia bisa melaksanakan ibadah kurban. Maka ini adalah di antara 3 amaliyah yang tidak kalah penting di dalam kemudian kita menghidupkan dari awal bulan Dzulhijjah. Yakni ketika kita bisa dimudahkan untuk berkurban. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi pemahaman menurut para mufassir, maka setelah sholat, menunaikan sholat Id, maka lakukan dengan aktivitas lanjutan berikutnya, yaitu di dalam rangka berkorban. Nah, ada satu amal lagi yang ini juga tentunya tidak kalah memiliki nilai keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada saat jamaah haji melakukan wukuf di padang Arafah, maka kita pun bisa melaksanakan puasa hari Arafah. Walaupun pertanyaannya muncul, Ustaz, apakah kita berpuasa Arafah itu harus sama persis dengan wukuf di padang Arafah? Maka ini adalah khilaf dalam ilmu fikih. Kalau kita bisa idealnya seperti itu, tafadhal. Namun kalau kita lihat ada banyak hal. Ini bahkan kami tadi dapat satu artikel menarik dari seorang ketua MUI pusat. Ada 7 alasan saum Arafah itu didasarkan kepada tanggal negeri sendiri. Di antaranya apa? Yang pertama, penyebutan hari Arafah itu lebih dulu hari Arafahnya daripada wukuf di Arafahnya. Karena apa? Secara sejarah Rasulullah mengajak umat untuk melaksanakan puasa sunnah Arafah itu 2 Hijriah. Sementara Rasulullah wukuf di padang Arafah itu tahun ke-6 atau yang lebih kuat itu 9 Hijriah. Yaitu apa? Karena Rasulullah hanya haji sekali dalam seumur hidup beliau selama menjadi seorang Nabi dan Rasul, dalam arti ketika beliau diamanahkan menjadi Nabi dan Rasul. Dan itu yang kita sebut haji wada. Jadi Rasulullah cuma sekali wukuf di padang Arafah tahun 9 Hijriah. Artinya kalau memang harus ideal persis dengan wukuf di padang Arafah, maka harusnya Nabi nggak puasa dari tahun kedua Hijriah. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ketika pelaksanaan puasa hari Arafah tidak memperhatikan penanggalan setempat, itu akan menimbulkan permasalahan baru, ya. Karena ada istilahnya 2 wilayah negeri-negeri muslim, yaitu dalam wilayah matla, yaitu tempat munculnya hilal. Contohnya begini Bapak Ibu, kalau kita bahasanya ideal, berarti wukuf di padang Arafah tanggal 27. Kalau sesi kita, kalau versi Saudi sudah 27 sudah clear. 28-nya Idul Adha. Tapi sekarang kalau hitungan waktu, kita itu dengan Saudi, Bapak Ibu, mundurnya 4 jam. Jadi maksudnya Saudi itu di belakang kita 4 jam. Kalau di Papua berarti 6 jam.
Kalau kemudian bahasanya kita harus ikut dengan yang di Saudi, maka ketika zawalnya matahari tanggal 9 Zulhijjah jam 12 siang setelah khutbah Arafah, kumpul semua di sana, maka di Papua udah nggak bisa puasa. Karena apa? Sudah jam 6 sore, sudah masuk waktu maghrib. Maka disinilah kemudian tentu akan lebih aman kalau kita kemudian menyempurnakan hari itu dan kita mengikuti di belakangnya. Dan inilah yang juga nanti berpengaruh kepada dari penyembelihan hewan kurban. Karena pernah seorang sahabat menyembelih hewan kurban, tapi sebelum khatib naik mimbar. Maka begitu ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kurbanku itu sudah termasuk berkurban? Kata Nabi, lah, itu hanya sembelihan biasa. Maka disinilah mudah-mudahan makin ke depan kematangan kita dalam menghadapi fikih ikhtilaf ini bisa semakin menguatkan di tengah umat. Artinya apa? Akan lebih utama kalau kita kemudian bersama-sama bisa melaksanakan Id ini secara serempak. Namun kalaupun kemudian kita sudah tetap menggunakan sudut pandang, kita ini pakai model hisab Ustadz. Sholat aja kita nggak perlu lihat ru'yat mataharinya itu apa hilalnya sudah kelihatan atau belum, enggak. Maka kalau memang berpegang kepada itu silahkan. Tapi kalaupun kita menggunakan kombinasi daripada hisab dan menguatkan dengan imkan ru'yat, maka insya Allah ini akan menjadi lebih afdal. Apalagi ketika kita bahasanya berpuasa, berhari raya bersama ulil amri, maka di sini ulil amri juga tidak sendirian. Bersama dengan mayoritas ormas umat Islam, lembaga umat Islam, maka akhirnya memutuskan bahwa apa yang kita lakukan berbeda satu hari dibandingkan yang dilakukan di Saudi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi penguatan dan jangan sampai ada keraguan. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu nanti mau puasa Arafahnya besok karena barengan dengan daripada wukuf di Padang Arafah dan yakin dengan dalil itu, lanjutkan. Namun kalau misalkan yang masih bingung, Ustadz, saya mau puasa Arafahnya nanti ikut Saudi apa ikut pemerintah gitu ya, maka insya Allah jawaban ini sudah mengklirkan daripada keraguan-raguan itu. Jadi kalau bahasanya kita kemudian puasa Arafah sementara di Saudi sudah Idul Adha, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena fikihnya dimulai dari masuk hilalnya awal bulan Zulhijjah. Maka akan ada perbedaan, itu mesti menjadi sebuah keniscayaan. Maka inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amaliyah yang utama di 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Dan bahkan yang menarik, episode Idul Adha, hype-nya itu harusnya bisa dirasakan bukan sehari. Kalau kita Idul Fitri itu sehari, tanggal 1 Syawal selesai. Bahkan kalau kita ke Mekah, itu posisinya pada saat umroh Syawalan, itu biasa saja. Tidak ada yang kayak misalkan kalau kita di kampung-kampung gitu ya, selesai 1 Syawal itu masih ada silaturahim, itu bahkan bisa sampai lebaran kedua gitu ya. Tapi kalau kita lihat, harusnya kebahagiaan Idul Adha itu bisa dirasakan tidak berhenti di tanggal 10 Dzulhijjah, tapi bahkan sampai 11, 12, 13. Dan 13 ini maksimal adalah hari di mana di waktu asar. Artinya boleh kita berkurban di hari-hari itu. Namun kalau ditanya mana yang afdal, setelah sholat sembelih. Kenapa? Karena Rasulullah mencontohkannya demikian. Kecuali jika memang ada uzur, ya, ada hal yang menghalangi, maka kita diperbolehkan menundanya 1 hari atau 2 hari setelah hari raya Idul Adha. Maka tadi kalau misalkan di sini sudah diputuskan, wah insya Allah Kamis kita lebaran, tapi motongnya di hari Jumat, ya itu silakan saja. Tapi kalau bicara afdaliyah, maka setelah sholat dia akan langsung melakukan daripada aktivitas menyembelih hewan kurban. Maka itulah yang disebut dengan udhiyah, hari rayanya Idul Adha. Yang berkurban namanya mudhahi. Maka insya Allah mudah-mudahan dari wajah-wajahnya sesuai dengan yang kita sampaikan bulan yang lalu, insya Allah ini satu orang 1 ekor hewan kurban berupa sapi limosin 1 ton. Kok yang amin 1 orang doang? Takut banget yang lain mau jawab amin ya kan? Kenapa? Karena yang namanya untuk kebaikan itu harus punya semangat dan energi lebih. Dan ini terkorelasi dengan apa? Dengan 5 nasihat hidup yang menenteramkan
yang kita sudah bahas di pertemuan bulan lalu. Ada 2 yang sudah kita bahas dan 3 yang insya Allah akan kita selesaikan siang hari ini. Masih ingat 2 yang sebelumnya apa? Yang pertama adalah don't worry. Karena ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Hidup tanpa nasihat bisa berpotensi celaka dan karam sebagaimana kapal Titanic yang karam. Jadi kalau bahasanya kita nggak mau mengindahkan nasihat-nasihat, maka hidup kita itu terasa paling benar sendiri. Dan hari ini banyak orang yang mengalami kondisi karam di dalam hidupnya. Maka agar kita nggak karam, tapi kita kemudian Allah pantaskan hidup yang menenteramkan, mendamaikan, menenangkan, maka salah satunya kita perlu nasihat-nasihat yang menguatkan. Maka salah satunya adalah don't worry, jangan khawatir. Kenapa? Karena kekhawatiran itu sumber dasarnya 2. Yang pertama adalah ketakutan, yang kedua adalah keinginan. Ketakutan akan sesuatu hal, padahal itu belum tentu terjadi, ataupun keinginan yang tidak tersampaikan atau terwujud, maka itu akan membuahkan kekhawatiran. Dan efeknya bukan gak mungkin seseorang yang terjebak dengan 2 sumber khawatir tadi, akhirnya akan sibuk menyandarkan apapun yang ia harapkan itu dengan apa yang ia lakukan semata-mata. Bahasa sederhananya bersandar kepada amal. Padahal Syekh Ibnu Athaillah mengatakan ciri orang yang menggantungkan bersandar kepada amalnya adalah ketika dia berkurang harapnya kepada Allah, ketika hasil yang diharapkan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan ini pernah kita singgung kemarin kisahnya ya, seorang ibu yang mengeluh, nangis lantaran ditolak sama anaknya. Singkatnya kenapa? Karena beliau waktu membesarkan anak, bahasanya harapannya nanti waktu usia lanjut anaknya ngurusin beliau. Ternyata itu nggak terjadi. Kenapa? Karena salah niat dari awal. Maka tugas kita agar kemudian nggak khawatir, gimana? Titipkan segala kekhawatiran itu hanya kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim menitipkan Bunda Hajar dan bayi Nabi Ismail di kota Mekah dalam keadaan gak memiliki apapun, apakah kemudian ditinggalkan oleh Allah? Tidak. Bahkan sampai hari ini ibadah-ibadah haji, kemudian kurban 10 hari awal Dzulhijjah, ini tidak lepas dari teladan keluarga Nabi Ibrahim. Maka intinya adalah kalau kita hari ini memiliki kekhawatiran, jangan sandarkan kepada amal kita, kecuali titipkan kekhawatiran itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan apa yang berada di dalam kendali diri kita dan tinggalkan apa yang berada di luar kendali kita untuk dititipkan hanya kepada Allah. Maka ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah don't hate, jangan membenci. Hidup yang tinggal separuh tarikan nafas, kalau bahasa Jalaluddin Rumi, jangan dipakai untuk membenci orang lain. Karena kalau kita lakukan membenci, ini bahasanya yang disebut dengan kelompok haters. Orang membenci itu perlu energi nggak Bapak Ibu? Ngabisin tenaga nggak? Karena bisa jadi dia membenci seseorang, tapi orang yang dibenci itu nggak pernah mikirin dia, betul? Maka jangan sampai hidup kita itu hati kita dipenuhi dengan kebencian. Karena hati yang dipenuhi kebencian akan membuat bumi di atas kehidupannya itu terasa sempit. Di kantor sempit, di rumah sempit, di tengah masyarakat sempit. Karena apa? Yang dilihat selalu adalah episode keburukan, kesalahan, kekurangan yang itu selalu digaungkan berulang-ulang. Tapi kalau orang yang memiliki hati yang lapang, maka dia akan menemukan kemudahan, keluasan di atas buminya dimanapun ia berada. Dan sungguh ini kita belajar dari teladan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu walaupun dicemooh, dilempari kotoran, diusir, tapi beliau tidak memiliki kebencian terhadap mereka yang melakukan hal itu. Kecuali apa? Justru kemudian Nabi mendoakan, Nabi memaafkan, sehingga akhirnya mereka pun
tersentuh dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita nggak membenci orangnya. Hari ini lagi ramai pesantren yang ada di Indramayu gitu ya. Kita nggak benci dengan orangnya, tapi yang kita benci perbuatannya. Kalau dia kemudian mengatasnamakan Islam, tapi mencampur adukan dengan selain daripada Islam. Ini namanya tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti perbuatan satu kaum, menyanyikan dengan bahasa Ibrani, apalagi itu jelas lagu-lagu daripada orang-orang Yahudi, maka dia sama dengan golongan orang itu. Maka ini yang jadi filternya. Bahkan kemarin ketika kita ketemu seorang anggota komisi fatwa MUI, kita tanya, Ustadz, kenapa kok belum dikeluarkan fatwa terhadap pesantren tersebut? Kemudian yang beliau bilang apa, Ustadz? Kita nggak bisa melakukan itu terburu-buru. Karena kalau kita salah melangkah, efeknya itu adalah efek dominonya. Maka semua pesantren pun akan ditenggarai dan dicurigai. Karena namanya apa? Pondok pesantren. Yang kedua apa? Pimpinannya ini konon adalah lulusan Gontor, Fakultas Adab UIN Syarif Hidayatullah. Maka otomatis ini akan menarik gerbong daripada dua lembaga besar umat Islam ini kepada kondisi yang tidak menguntungkan. Dan yang ketiga, karena ini dekat dengan momentum politik tahun depan, maka kita perlu lebih berhati-hati, jangan sampai umat Islam itu seakan-akan diadu domba. Inilah yang kemudian akhirnya kita nggak bisa melihat sebuah kekeliruan, kesalahan itu hanya berdasarkan apa yang kita lihat, tapi harus ada fikihnya. Harus ada analisa mendalamnya, baru kemudian kita bisa mengemukakan sebuah pendapat ataupun sebuah pandangan. Tapi pada dasarnya, jangan dasari dengan kebencian. Karena orang yang hidupnya penuh dengan energi membenci, maka dia nggak akan pernah merasakan hidupnya tenang dan damai. Betul nggak Pak? Dan yang ketiga, yang kita akan masuk pada siang hari ini adalah nasihat berikutnya yang akan membuat hidup kita jauh lebih tenang, jauh lebih tentram adalah give more. Apa Bapak Ibu? Give more. Memberikan lebih walaupun kita sedikit mendapatkannya. Bahasanya gini, hidup itu tidak selalu harus transaksional. Kalau saya melakukan ini, saya harusnya bekerja nih, kalau saya di tempat lain standarnya 20 juta. Tapi di sini saya cuma dapat 3 juta, ya oke, saya kerja sesuai dengan jumlah gaji saja yang saya dapat. Orang yang kayak begini, mohon maaf, itu sulit bertumbuh Bapak Ibu. Ya bahkan ini sudah banyak penelitiannya, baik dari kalangan muslim ataupun orang-orang di luar kita. Karena dalam jangka panjang, kalau kita berpikir, ya bahasanya give and take, maka secara jangka panjang, ada orang yang hidupnya itu hanya taking saja, mengambil saja, atau menerima saja. Ada juga yang bahasanya ya sekali memberi, sekali mengambil. Tapi orang-orang yang sukses dalam jangka panjang, yang hidupnya itu punya semangat dan energi untuk bisa terus memberi. Bahkan termasuk ketika kita berada di awal bulan Zulhijjah ini. Kalau kita bicarakan kurban, semangat memberi kita itu sudah ada di level berapa? Karena kurban itu minimal ada 4 level Bapak Ibu. Level pertama itu adalah satu hewan kurban untuk mewakili seluruh anggota keluarga. Pahalanya boleh dibagi seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua Pak, Nabi lazim membiasakan kurban itu 1 tahun itu dengan 2 ekor kambing kurban. Yang pertama adalah untuk beliau dan ahli keluarganya, dan yang satunya lagi adalah untuk umatnya yang tidak mampu. Tapi apakah berhenti sampai di sini? Ternyata tidak. Pada satu musim Rasulullah pernah berkurban dengan 100 ekor unta. Berapa? 100 ekor unta. Dan 100 ekor unta ini kalau satu unta 50 juta. Kalau kurs kita hari ini misalkan, maka 100 ekor unta berapa? 5M. Artinya kalau kita hari ini bahasanya mau berkurban itu, kita alhamdulillah di kantor ada 1, di tempat kita ada 1, di yayasan yang kita ketahui ada 1, silakan. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah pun bahkan pernah berkurban lebih daripada 1 atau 2 ekor hewan kurban, bahkan 100 ekor unta. Insya Allah kalau di Telkom ini
paling tidak 10%-nya ya. 10 ekor unta ya. Kalau nggak unta sapi lah ya kan. Ya karena yang hadir aja 20 insya Allah. Minimal 10 ekor sapi ya. Nah bakal misalkan Ustadz, tapi saya kadang-kadang bingung mau nyari. Karena di Jakarta ini mohon maaf kadang-kadang sudah terlalu numpuk. Dalam satu klaster perumahan ada 3 masjid, 3-3-nya itu ngadain kurban. Padahal orang yang mustad'afinnya itu mungkin di lingkaran itu hanya beberapa saja. Makanya tidak sedikit mohon maaf, kadang-kadang akhirnya ada sebagian mereka yang menerima daging kurban malah dijual. Dan ini berarti apa? Tidak sampai pesan daripada kegembiraan Idul Kurban. Nah, makanya insya Allah mudah-mudahan ya kita meluaskan. Kalau kita ada di sekitaran kita, maka kalau misalkan nanya, Ustadz ada nggak rekomendasi? Insya Allah kita punya 3 yayasan binaan dengan mustadafin kurang lebih 500 orang. Tapi hari ini dari 7 bagian sapi baru dapat 3. Tapi kita punya husnuzon sama Allah. Mendekati hari H mudah-mudahan akan ada saja yang Allah datangkan. Kenapa? Ya walaupun kita lihat mana afdal, kambing atau sapi. Karena pada dasarnya Rasulullah melakukannya kambing. Tapi sekarang kadang-kadang mustadafin dikasih ya Bapak Ibu. Nanya. Ya walaupun dia nggak kita bilang, kamu nanya, kamu bertanya-tanya enggak gitu ya. Tapi bahasanya gini, Ustadz ini kambing apa sapi? Oh ini kambing Bu. Oh kalau kambing saya nggak bisa makan gitu dia. Makanya kita akhirnya tempat yang biasa kita lakukan itu di daerah Bogor. Kita memprioritaskan untuk menghadirkan 1 ekor sapi. Jadi kalau ada berapa yang terkumpul, kalau bisa dapat 1 sapi, insya Allah itu lebih faedah. Namun ala kulli hal ini adalah pilihan kita Bapak Ibu. Karena pada dasarnya itu adalah leveling. Karena ada level yang lebih tinggi lagi dari semua itu, yaitu level istimewa yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena kurbannya bukan lagi kambing, bukan lagi unta, bukan lagi sapi, tapi anaknya. Dan ini adalah simbol. Simbol apa? Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu mengharap-harap punya keturunan. Tapi kemudian dari Bunda Sarah itu belum dapat. Bunda Sarah meluaskan, membolehkan Nabi Ibrahim nikah lagi. Walaupun dengan budaknya yang bernama Bunda Hajar. Biiznillah. Dari situlah kemudian Allah hadirkan Nabiullah Ismail. Kalau gitu Ustadz, keturunannya daripada Nabi Ismail sampai kepada Rasulullah keturunan budak? Enggak. Kalau budak sudah dinikahi itu, maka dia merdeka. Dan ini adalah keturunan terbaik Bapak Ibu. Makanya nanti keturunan Nabi Ibrahim, begitu Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, enggak lama Bunda Sarah punya anak namanya Nabi Ishak. Dan nanti dari 2 ini ditambah 17 yang lain, ini adalah para nabi dan rasul yang kita wajib imani, yang itu semua keturunan Nabi Ibrahim. Balik lagi, jadi apa? Nabi Ibrahim itu merindukan punya anak. Begitu punya anak senang aja apa senang banget? Cinta aja apa cinta banget? Tapi yang paling disenangi, yang paling dicintai, itulah yang kemudian harus dikorbankan. Dan ini yang kita katakan tadi, give more. Kalau sudah urusannya untuk Allah, maka dia nggak akan menghitung lagi. Dia akan berikan yang terbaik. Dengar ada saudara kita, walaupun mungkin kita nggak bisa ngasih banyak, kita kasih. Mungkin kita nggak bisa kasih 1 ekor hewan kurban, tapi saya bantu sedekah daging. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Maka sekarang ini kalau ada patungan-patungan, kumpulin. Setelah itu niatkan atas nama 1 orang, kemudian sembelih dan niatkan pahalanya itu untuk kemudian dari orang-orang yang ikut patungan. Wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah Bapak Ibu, Allah, matematika Allah itu enggak sama dengan matematika manusia. Kalau matematika manusia 10 kurang 1 sama dengan 9. Tapi kalau matematika Allah 10 kurang 1 sama dengan bisa jadi 19, bisa jadi 109, bisa jadi lebih daripada itu. Intinya adalah kalau kita hidup itu punya semangat untuk memberi, maka inilah yang kita katakan. Life is not just about our accumulation, but life is about our contribution. Hidup itu bukan tentang sekedar ngumpul-ngumpulin. Wah, kita punya saldo sekian, aset di mana-mana. Tapi kita nggak punya kontribusi kebermanfaatan, itu kerugian Bapak Ibu. Karena yang disebut oleh Nabi khairun nas itu bukan yang paling banyak hartanya.
Tapi apa? Anfa'uhum linnas, yaitu yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lain. Maka ini yang ketiga, give more. Yang keempat singkat saja, yaitu expect less. Expect less. Jangan terlalu berharap, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Karena kalau kita berharap kepada makhluk, itu sama saja kita mendesain patah hati yang disengaja. Betul apa enggak? Kita tuh kalau berharap sama makhluk, banyakkan ujungnya bahagia apa kecewa, Bapak Ibu? Bahagia apa kecewa? Ini kelihatan yang jawab ini pengalamannya. Maka kita berlindung kepada Allah. Sudah, kalau urusan berharap itu sama Allah saja. Semakin kita berharap kepada makhluk, maka kalau dalam bahasa Imam Syafi'i, maka akan dibuat penderitaannya untuk terus bergantung kepada makhluk itu. Dan itu nggak akan selesai kalau kemudian kita nggak sadar bahwa tugas kita itu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hidup ini termasuk pekerjaan kita. Jangan kita sandarkan tadi kepada amal, kita sandarkan kepada kehebatan kita semata-mata. Karena pada dasarnya sebagai seorang hamba, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang dia mengharapkan kepada Allah, maka yang dia harapkan itu bukan cuma sekedar dunia. Tapi yang kalau dia berharap kepada Allah itu adalah kebahagiaan hidupnya di akhirat kelak. Jangan sampai dia bahasanya punya harapan hidup bahagia di dunia, tapi dia nggak mau dapetin kebahagiaan di akhirat. Maka doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka tugas kita adalah jangan bersandar berharap kepada selain Allah, kecuali kita hanya fokusnya kepada Allah. Yang terakhir Bapak Ibu adalah live simply. Hidup itu sederhana. Karena apa? Karena seorang ulama mengatakan orang yang fakir itu dia akan selalu merasa kekurangan karena ketamakan yang ada pada dirinya, walaupun dia kelihatan punya banyak harta atau kaya. Sebaliknya, orang-orang yang kaya itu adalah yang selalu memiliki sikap qanaah, walaupun kadang dia mengalami kelaparan. Dan kita pernah lihat contoh Rasulullah. Rasulullah itu dibukakan kunci pintu dunia itu, maunya apa? Allah kasih. Tapi Rasulullah bahkan pernah sholat itu menahan laparnya itu dengan meletakkan batu di atas perutnya dan kemudian ditutup dengan air. Ini kehidupan yang luar biasa. Makanya ada ungkapan the ultimate sophisticated is a simplicity. Kecanggihan yang paling canggih itu justru adalah kesederhanaan. Orang makin sederhana hidupnya, makin tenang. Tapi orang makin banyak gaya, bukan tidak mungkin sebagaimana hukum fisika, besarnya gaya itu akan mempengaruhi besarnya tekanan. Makanya orang yang hidup banyak gaya, banyak tekanan. Maka oleh karenanya, bagaimana caranya? Nabi mengajarkan, kalau dalam urusan dunia, lihatlah orang yang ada di bawahmu. Supaya apa? Kita mensyukuri. Kalau hari ini kita bawa mobil, walaupun belum mobil mewah dan jumlahnya nggak banyak, tapi masih ada di luar sana yang naik motor. Kalau kita naik motor, bersyukur kepada Allah, qanaah. Karena di luar sana masih ada yang cuma naik sepeda atau jalan kaki. Ketika ada kita bisa jalan kaki, bersyukur kepada Allah, qanaah. Merasa ridho dan cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena ada orang-orang di luar sana yang mungkin tidak seberuntung dengan kita. Maka inilah yang membuat hidup kita itu sederhana. Dan orang yang sederhana ringan hisapnya di dunia. Dan insya Allah cepat prosesnya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Mudah-mudahan 5 nasihat ini akhirnya dengan izin Allah bisa tersampaikan. Yang ini bisa kita bawa di dalam perjalanan hidup kita, terlebih di dalam awal bulan Zulhijjah ini. Yang pertama adalah don't worry, jangan khawatir, karena segala kekhawatiran itu cukup untuk kita titipkan hanya kepada Allah. Yang kedua adalah don't hate, karena hati yang dipenuhi dengan kebencian, maka dia akan selalu merasakan kesempitan di dalam hidup. Tapi hati yang dipenuhi dengan keramahan, kasih sayang, maka dia akan merasakan kelapangan di dalam hidupnya dimanapun dia berada.
Yang ketiga adalah give more. Tetaplah memberi walaupun kita menerima lebih sedikit. Karena matematika Allah tidak sama dengan matematika manusia. Pasti Allah akan memberikan balasan ganjaran dari apa yang telah kita lakukan. Yang keempat adalah expect less. Yaitu apa? Ya, sedikit berharap. Kurangi harap kita kepada selain Allah. Cukup harap kita itu hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka kalau kita bersandarnya, berharapnya hanya kepada Allah, maka Allah menjanjikan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bergantungnya hanya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan dia menjadi kebutuhan. Dan yang terakhir adalah live simply. Hiduplah sederhana. Dan itu kita bisa awali dengan qanaah. Kalaupun kita bisa dapat waktu jadi panitia kurban 2 kantong, 3 kantong daging kurban, kita kan gak makan sekaligus ya. Di luar sana ada saudara kita yang mungkin dia tidak meminta, tapi dia boleh jadi membutuhkan. Maka berikan dan luaskan kebermanfaatan itu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada 5 nasihat ini. Dan insya Allah semoga Allah memantaskan hidup kita dipenuhi ketenangan, kedamaian, ketentraman, sehingga bisa menikmati surga sebelum surganya Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan materi yang disampaikan siang ini bisa menjadi manfaat dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Dan insya Allah kita menyongsong hari raya Idul Adha dengan penuh kegembiraan. Mudah-mudahan yang besok baru mulai tarwiyah, jangan tinggalkan tarwiyah. Yang kemudian besok sudah Arafah, silakan jangan tinggalkan Arafah. Karena apa? Yukaffirus sanatil madi wal baqiyah. Puasa di hari Arafah itu menghapuskan dosa kita setahun yang sudah lalu dan setahun yang akan datang. Kapan lagi kita dapat promo kayak begini dari Allah, Bapak Ibu? Maka oleh karenanya hadirkan upaya-upaya terbaik kita, termasuk berkurban dengan kurban terbaik kita, karena hakikatnya bukan tentang sekedar banyak atau besarnya hewan kurban kita, tapi adalah min taqwal qulub, adalah dari hati yang bertakwa kepada Allah. Allah pengen lihat hambaku mengikuti enggak apa yang aku perintahkan. Dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti dengan penuh ketaatan, sehingga Allah menjadikan kita kelompok hambanya yang bertakwa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.